Aku diajak Teh Alin panen bunga loh. Bunga ini jadi favorit masyarakat Indonesia untuk menyambut hari raya. Ayo, siapa yang tahu bunga yang aku maksud? Jawabannya bunga sedap malam, Lur. Bunga ini identik dengan aromanya yang harum semerbak, terutama di malam hari. Karena wanginya, sedap malam juga dimanfaatkan dalam pembuatan parfum dan minyak esensial. Gundul, kayaknya ini udah cukup. Udah banyak kan? Udah banyak. Oh iya ya. Udah ya. Loh, kenapa itu Teh Alin? Ayo Teh, lebih cepat jalannya. hati-hati loh, Teh. Nanti keburu siang. Kenapa Teh? Nah, yuk. Walah, ternyata Teh Alin takut kalau jembatannya roboh. Tenang Teh, selama ada Gundul, pasti Teteh akan aman dan menstosa. Dul, tolong ya petikin bunganya, terus bersihin bagian batang dalamnya tuh. Ya, Batang yang mudanya Teh. ya yang mudanya betul. Dipotong-potong sekalian. Dipotong-potong sekalian. Saya mau siapin bumbu dulu ya. Oh, ya Teh. Yuk. Aku pikir bunga sedap malam mau dijadiin pengharum ruangan. Ternyata Teh Alin mau masak bunganya. Wah, menarik iki Lur. Aku belum pernah nyobain olahan sedap malam. Sebelum diolah, sedap malam harus dicuci untuk menghilangkan aroma khasnya. Oh iya, bagian yang bisa diolah hanya bunga dan batang mudanya. Karena batang yang tua lebih liat dan kurang nikmat dimakan. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah bunga sedap malam supaya enak dan lezat. Jadi sebelum diolah nih bunga sedap malam, dia harus dikasih garam dulu dan diremas-remas supaya getahnya hilang dan rasa getirnya hilang. Boleh dicoba. Merendam bunga sedap malam tidak hanya menghilangkan getah dan rasa getir, tapi juga bisa melembutkan tekstur bunga. Jadi saat diolah tidak butuh waktu lama untuk matang. Ternyata Teh Alin mau buat sedap malam bumbu empal gentong, Lur. Wah iki sepertinya menarik. Aku jadi gak sabar main nyicipi rasane. Teh, ini Teh, bunga sedap malamnya Teh. Udah dicuci Teh. Nah, makasih dulu ya. Oh, ya Teh. Bunga dan batang muda sedap malam dirajang dulu, Lur, supaya lebih mudah disantap. Tapi jangan terlalu halus yo, agar tekstur bunga masih terasa. Untuk bumbu empal gentongnya memakai lada, pala, dan cengkeh.
Semuanya dihaluskan, kemudian ditambah bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Kalau batang serai, lengkuas, dan jahe cukup digeprek wae. Karena sedap malamnya mau dijadikan gorengan, campurkan dengan parutan wortel, bihun, bawang putih, garam, gulai, tepung terigu, dan telur. Aduk sampai rata, kemudian cetak dalam loyang. Kukus adonan selama 25-30 menit. Setelah matang, langsung dipotong bentuk dadu. Kemudian celupkan dalam kocokan telur dan goreng sampai kecoklatan. Neng atos? Oh, atos Bu. Mangga teh ku ibu diperaskeun ya Neng. Iya Bu ya. Tumis bumbu empal gentong sampai benar-benar wangi ya Lur. Soalnya kalau tidak, masakan akan cepat basi dan berbau langu. Tuangkan santan dan aduk bumbu sampai rata. Aduk terus santannya supaya tidak pecah Lur. Tambahkan garam dan gula biar makin sedap. Ojo lali dikoreksi rasane biar jus gandos rasane. Aku gak nyangka empal gentong yang biasanya berisi potongan daging bisa diganti dengan olahan sedap malam. Aromanya juga sedep pol iki Lur. Aku jadi makin gak sabar ngicipi. Sedap malam bumbu empal gentongnya udah jadi, dijamin enak. Dicoba ya Pak. Cita rasa sedap malam yang gurih bercampur sempurna dengan kuah empal gentongnya. Ternyata rasa dan tekstur olahan sedap malamnya gak kalah lezat dengan daging empal. Makan siangku kali ini benar-benar enak di lidah dan mengenyangkan perut. Apalagi dinikmati rame-rame begini, jadi makin nikmat Lur. Udah buahnya. Wah Dul, hati-hati Dul. Astagfirullah. Lur, lihat tuh Lur. Teh Fiona lagi kenapa toh? Kok yo kayak orang bingung gitu? Ada yang bisa aku bantu Teh? Dul, Ya Teh, di mana? di pohon baobab. Ya ini aku udah di sini. Kamu di sebelah mana? Sebelah timur, Bah. Sebelah timur. Sebelah mana Dul? Teh, kelewatan Teh. Di mana sih? Sini. Oh di situ. Ngapain di situ Dul? Iya, lagi istirahat Teh, nyantai. Ya ampun. Ada apaan sih? Aku Walah Lur, ternyata Teh Fiona lagi nyari aku. Maaf yo Teh, aku lagi istirahat, nyantai dulu. Aku meminta buahnya. Buah apaan? Buah pohon baobab ini. Iya, sama daunnya juga. Kamu buat apaan? Buat dimasak dong Dul. Buah yang tua atau yang muda? Yang muda, daunnya juga yang muda. Cepetan. Oh ya, ntar ya Teh, aku bobo siang dulu ya. Ya udah. Kok tidur dulu sih Dul? Lama dong. Emang buru-buru Teh? Ya iyalah, kamu makan enggak? Iya ya. Ya iya, cepetan makannya. Mau dimasak buat makan? Iya dong. Oh iya ya Teh. Ya Teh. Bentar ya Teh. Lur, kalian tahu nggak pohon baobab ini
pohon apa? Dalam bahasa Sunda, pohon ini disebut dengan nama kitamblek. Namanya unik toh lur. Ki berarti yang dituakan, sedangkan tamblek artinya kuat. Soalnya pohon ini sangat kuat, dapat hidup hingga ribuan tahun lur. Selain rentang hidupnya yang lama, dengan ukurannya yang besar dan tinggi, pohon ini bisa menyiapkan cadangan air hingga ratusan ribu liter air. Wah, memang pohon yang istimewa ya lur. Yang bikin makin spesial, pohon ini hanya tumbuh di beberapa negara di dunia. Di Indonesia, pohon ini paling banyak tumbuh di Subang lur. Walah, masyarakat Subang harus bangga nih. Waduh, hati-hati Dul. Astagfirullah, kena kepala aku. Nih lihat juga di atas teh. Ih, kamu nih gak kasih tahu ya. Nah, kalau ini buah baobabnya lur. Kalian sudah pernah lihat buah baobab belum? Selain pohonnya, buah ini juga istimewa loh lur. Soalnya butuh waktu 200 tahun agar pohon ini bisa berbuah. Baru setelah itu, pohon ini bisa berbuah setiap tahunnya selama 200 tahun. Itu buahnya. Wah, lur, kita beruntung iki. Coba kalau pohonnya belum berbuah, berapa ratus tahun lagi Teh Fiona harus menunggu. Ya wis lur, kayaknya buah dan daun kitambeknya udah banyak. Tak turun sih yo. Dul, turun. Bisa nggak kamu? Bisa ya, bisa manjat langsung nggak bisa turun. Sekarang ini kamu bantuin potongin sama cuciin ya. Buahnya juga dipotong-potong. Iya, buahnya dipotong dadu. Ah. Terus ininya diiris tipis-tipis aja. Daunnya dirajang tipis-tipis. Iya. Oh ya teh. Iya, aku mau nyiapin bahan dulu ya. Oh ya teh. Hampir seluruh bagian pohon baobab dapat dimanfaatkan. Begitu juga daun dan buahnya. Di beberapa negara, daun baobab dimasak dengan cara yang hampir sama dengan memasak daun bayam. Seperti dibuat sup, ditumis, ataupun jadi campuran salad. Selain itu, daun baobab juga bisa dijadikan bubuk. Bubuk daun baobab biasanya digunakan sebagai pengental untuk kuah dan saus lur. Sementara buahnya, meskipun bentuknya tidak terlalu apik, tapi buah baobab ini sangat kaya akan nutrisi. Walah lur, berarti bener yo kata pepatah. Jangan menilai buku dari sampulnya, dan jangan lihat baobab dari cangkangnya. Tekstur cangkangnya agak keras, hampir seperti bagian luar kulit kelapa. Sementara tampilan bagian dalam buah yang masih mudanya hampir seperti buah nangka muda. Aroma dan rasanya pun tidak jauh berbeda lur. Ingat lur, gunakan buah baobab muda untuk dimasak. Kalau sudah tua, buahnya akan berubah tekstur menjadi berpasir dan mudah hancur. Nah, kalau sudah siap, jangan lupa dicuci kembali biar makin bersih. Oh yo lur, daun baobab ini mengandung lendir. Jadi sebelum diolah, remas-remas dan cuci dulu dengan air garam ya, untuk menghilangkan kandungan lendirnya. Teh, ini teh buah babnya sama daunnya udah aku potong-potong teh. Oh iya, makasih ya Dul. Aku tinggal dulu ya teh. Ternyata Teh Fiona mau mengolah daun dan buahnya jadi taco, makanan sejenis roti lapis khas Meksiko.
Meski kini taku jadi jajanan kekinian, para ahli menyatakan bahwa taku sudah ada sejak 1000 tahun sebelum Masehi loh, Lur. Isian taku bisa bermacam-macam. Kali ini Teh Fiona akan mengisinya dengan tumisan daun dan buah baobab. Teh Fiona menyiapkan adonan kulit takonya. Pertama-tama campurkan tepung, garam, air, dan tambahkan irisan daun baobabnya. Kemudian aduk-aduk hingga adonan rata. Lalu uleni adonan hingga kalis. Karena daunnya hijau, adonannya juga akan berwarna kehijauan, Lur. Apik toh? Nah, kalau sudah kalis, pisahkan adonan menjadi beberapa bagian. Lalu ratakan dengan kayu penggiling hingga adonan habis. Wes rampung. Adonan dan isian tinggal dimasak, Lur. Karena ingin memanggang kulit taco, Teh Fiona menggunakan wajan dari tanah liat. Soalnya panci tanah liat bersifat tahan panas dan mempertahankan minyak alami dari makanan. Jadi tidak perlu pakai minyak banyak-banyak, Lur. Selain itu, soal rasa boleh diadu. Soalnya panci tanah liat dapat meningkatkan rasa masakan dan juga menjaga nutrisi makanan tetap utuh. Jangan lupa dibolak-balik ya, Lur, kulit takonya supaya tidak gosong. Sekarang Teh Fiona mau memasak bahan-bahan isiannya. Pertama, tumis bawang putih dan bawang bombay sampai harum. Tambahkan tomat dan ikan teri asin. Aduk hingga rata. Masukkan buah dan daun baobab, juga bumbu penyedapnya, seperti saus tiram, garam, dan lada. Terakhir, tambahkan nanas dan irisan cabai. Masak hingga semua bahan matang. Wah, aromanya harum banget, Lur. Kulit taco tinggal diisi dan siap disajikan. Wah, Lur, tampilannya apik yo. Kulit takonya hijau cerah dengan potongan daun baobab atau kitamblek. Isiannya warna-warni. Iki baru makanan super, Lur. Kita cicipin masakannya Teh Fiona. Gimana dulu rasanya? Enak banget. Kalian pasti penasaran ya, Lur, sama rasanya. Buahnya legit banget. Rasanya seperti makan buah sukun, tapi ada sedikit asamnya. Ditambah lagi dengan segarnya nanas. Wih, mantep. Kalau daunnya yang agak getir, berpadu serasi dengan ikan teri asin dan gurih bumbunya. Jos gandos iki, rasanya enak dan juga bertabur manfaat. Aku lagi di Desa Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Lur. Kali ini aku mau bantu Mas Dodi memberi makan mentok alias entok. Tahu gak, Lur? Sebenarnya mentok pandai terbang, Lur, tapi gak jauh dan tinggi terbangnya. Mereka paling seneng jalan bareng kelompoknya dengan ekor yang bergoyang ke kanan ke kiri untuk mengimbangi tubuhnya. Maksudnya jalannya lenggak-lenggok, Lur. Pakan mentok iki terbuat dari dedak yang sudah dicampur nasi dan sayuran.
Biasanya mereka dikasih makan 2 kali sehari, setiap waktu pagi dan sore hari. Dul, tangkap tuh. Entok Loro, sing gede-gede. Buat diolah. Kasih Mbak Oki nanti. 2. Ya. Oh iya. Oke, kita tangkap mentoknya, Lur. Akhirnya dapet juga. Kalau sudah ketangkep, kudu dipegang kakinya biar gak bisa kabur lagi. Sekarang aku mau nangkep yang lainnya. Waduh, yang ini gak bisa diem. Harus kuat megangnya nih. Oke, mentok sudah aman di tangan. Lanjut diantar ke tempat Mbak Oki. Wah, jadi penasaran nih Ki. Mentoknya mau dibuat apa yo sama Mbak Oki? Wedalah, sembrono iki cah cilik-cilik. Kok aku malah ditabrak? Jadi kabur mentokku. Ono-ono wae iki. Aku jadi harus kerja 2 kali nangkep mentok. Untung ketangkep juga. Kalau enggak, repot aku nyari gantinya. Mbak Oki, Iya, Ndul. ini Mbak, suruh ngantar entokin Mbak. Iya, aku minta tolong Apa lagi tuh, Mbak? dibersihkan, terus dipotong sama direbus. Disembelih Mbak? Iya, disembelih dulu. Oh, iya Mbak. Bisa sembelih dulu ya Mbak? Ya, makasih ya. Ya Mbak. Ternyata mentoknya mau diolah jadi masakan tradisional khas Nganjuk. Namanya mentok bumbu becek. Kalau aslinya sih pakai daging kambing. Tapi tak kira kalau diganti daging mentok juga tetap enak kok. Ya wis Mbak, langsung gaspol ngolah mentok supaya aku bisa cepet nyicipi rasane. Tak bantu bersihin mentoknya yo. Siapkan air panas supaya lebih mudah melepas bulunya. Cukup pakai tangan saja, bulu mentok pasti bisa lepas. Kelihatannya mudah yo. Padahal aslinya susah-susah gampang. Butuh kesabaran dan ketelitian. Oh iyo, kalau masih agak susah nyopot bulunya, mentok bisa sambil dicelupin ke air panas lagi. Setelah bersih bulunya, keluarkan isi perutnya. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak daging atau unggas-unggasan nih supaya cepat empuk dan dagingnya lezat. Nah, caranya nih sebelum dipotong-potong, dagingnya dipijit-pijit dulu. Jadi pori-porinya buka dan dagingnya juga empuk. Boleh dicoba. Ingat lur, kudu dipijit-pijit supaya cepet empuk dan semakin jos rasane. Kalau sudah, mentoknya dipotong menjadi beberapa bagian lur supaya lebih cepat matang dan bumbunya meresap sempurna. Kemudian dicuci sampai bersih yo. Bumbunya nggak bikin repot kok lur. Ulek bawang putih, bawang merah, ketumbar, lada dan garam. Sekalian kelapanya diparut yo. Kalau bumbu sudah agak halus, tambahkan biji pala, kapulaga dan kemiri.
Ulek lagi yo. Lanjut lur. Masukkan jahe, kunyit, dan kencur. Ulek lagi sampai halus. Kol dan seledrinya dipotong-potong yo. Untuk lengkuas dan serainya cukup digeprek. Ojo lali, potong gula merahnya tipis-tipis. Kalau selesai marut kelapa, langsung diambil santannya. Sekarang aku mau merebus mentoknya. Harus 2 kali perebusan lur. Perebusan pertama untuk menghilangkan bau amis pada daging mentok. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak atau ngerebus entok supaya bau amisnya itu hilang. Jadi dalam rebusan pertama itu kita kasih jahe ya, supaya rasa amisnya dan bau amisnya itu hilang. Boleh dicoba. Aku pakai jahe biasa dan jahe merah. Selain menghilangkan bau amis, dijamin bisa membuat aroma dagingnya semakin nikmat. Dul, Ya, Mbak. wis mateng, Gong. Belum po, Mbak. Belum mendidih. Ya wis tinggalin tak teruske. Oh, gitu ya? Iya. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Air perebusan pertama dibuang lur. Kalau perebusan yang kedua, airnya disimpan. Yang ini sudah jadi kadu kuah mentok. Tapi mesti dipisahkan dulu daging mentok dan airnya yo. Saatnya tumis bumbu. Kalau sudah mateng dan aroma harum sudah tercium, tuangkan santannya. Kemudian masukkan gula merah. Sambil terus diaduk supaya tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya daging mentoknya. Masak sekitar setengah jam sampai daging empuk dan bumbunya meresap. Wah iki yang namanya mentok bumbu becek khas kota angin Nganjuk. Daging mentoknya ginuk-ginuk ya lur. Sudah kebayang empuk dan gurihnya. Langsung tak cobain wah iki. Rasa mentok bumbu becek iki bener-bener top marko, top lur. Jos gandos pokoknya. Bumbu rempahnya terasa banget. Dagingnya sama sekali nggak alot. Mantep pokoknya lur.